2020. Nah teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Jangan lupa tetap pakai masker kalau keluar rumah. Nah teman-teman, kemarin teman-teman sudah belajar tentang Indonesia sebagai negara kepulauan. Mister akan menjelaskan lagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Letak geografis Indonesia ya tepatnya ada di sini, di benua Asia. Nah, di bagian selatan Indonesia ada benua Australia. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan kalau dilihat lagi, Indonesia berada di tengah-tengah belahan dunia. Ada garis yang melewatinya, itu adalah garis khatulistiwa. Oleh karena garis ini, Indonesia hanya memiliki dua musim, musim hujan dan musim kering. Di luar musim rambutan, musim layangan, musim dan lain-lainnya. Di luar itu ya, Indonesia hanya memiliki dua musim, musim hujan dan juga musim kering. Nah, negara dengan dua musim tersebut dinamakan negara tropis, seperti negara kita ini, negara tropis. Lalu apa sih pengaruhnya letak geografis Indonesia terhadap perilaku masyarakat yang ada di Indonesia? Yang pertama, letak geografis mempengaruhi perekonomian Indonesia. Contohnya, karena Indonesia sebagai negara maritim yang mana lebih banyak perairannya daripada daratannya dan juga garis pantai yang sangat panjang, maka banyak warga negara Indonesia yang bekerja di sektor maritim. Contohnya seperti nelayan, petani garam, pemandu wisata, dan juga pedagang, di mana pedagang ini lebih mengutamakan hasil-hasil laut. Selain itu juga, Indonesia sebagai negara tropis yang hanya memiliki dua musim juga unggul dalam sektor pertanian. Contohnya seperti petani padi, petani jagung, dan juga petani tebu, dan tentu petani-petani yang lainnya. Nah, karena keunggulan itu, banyak pedagang dari negara lain datang ke Indonesia dengan tujuan untuk berdagang. Dan zaman dulu, pada awalnya pedagang datang ke Indonesia melalui perairan atau melalui jalur laut, yang mana moda transportasi laut seperti kapal laut, perahu menjadi moda transportasi yang utama dalam perdagangan. Tapi di zaman sekarang sudah banyak moda transportasi lain untuk perdagangan, seperti pesawat terbang. Nah teman-teman, karena banyaknya pedagang dari luar Indonesia yang datang ke Indonesia untuk berdagang, maka itu juga mempengaruhi sosial masyarakat yang ada di Indonesia. Karena pedagang dari luar tidak hanya bertujuan berdagang, tapi juga mereka membawa kebudayaan mereka sendiri dari negaranya lalu ke Indonesia. Lalu apa sih dampaknya kebudayaan baru ini yang datang ke Indonesia terhadap masyarakat? Contoh yang pertama adalah interaksi antar masyarakat akan lebih mudah antara masyarakat lokal atau masyarakat lokal dengan masyarakat asing. Hal ini didukung karena adanya teknologi di bidang pelayaran pada waktu itu. Yang kedua adalah terjadinya pembauran atau pencampuran antar dua pulau atau dua negara atau lebih dari dua negara. Yang mana peluburan budaya ini akan menguntungkan jika kebudayaan yang dibawa dari luar pulau atau luar negara tersebut bersifat positif. Yang ketiga adalah munculnya perkampungan etnis tertentu. Contohnya seperti kampung Cina dan juga kampung Arab. Lalu yang keempat adalah terjadinya perubahan perilaku karena masuknya budaya-budaya asing ke Indonesia. Perubahan perilaku tersebut akan menguntungkan jika perilaku yang datang ke Indonesia dari luar itu bersifat positif. Dan yang kelima adalah terjadinya pertukaran teknologi, informasi, dan juga ilmu pengetahuan yang dibawa oleh orang luar ke Indonesia. Karena interaksi tersebut antara masyarakat lokal dan juga masyarakat asing, selain mempengaruhi sosial, interaksi masyarakat lokal dan masyarakat asing juga mempengaruhi budaya yang ada di Indonesia. Nah, contoh-contohnya adalah yang pertama terjadinya keberagaman suku bangsa.
Contoh yang kedua adalah keberagaman bahasa, di mana contohnya seperti bahasa Indonesia sekarang memiliki serapan-serapan dari bahasa luar. Yang ketiga adalah keberagaman religi atau agama. Lalu yang terakhir adalah keberagaman seni dan budaya. Keberagaman seni dan budaya juga dipengaruhi oleh interaksi antara masyarakat lokal juga masyarakat asing, di mana masyarakat asing membawa kebudayaan tentunya juga dengan kesenian khas dari daerah mereka masing-masing yang dibawa ke Indonesia, sehingga banyak kesenian-kesenian di Indonesia yang memiliki serapan-serapan dari negara luar. Nah teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang letak geografis Indonesia dan apa saja pengaruhnya letak geografis Indonesia terhadap masyarakat Indonesia, yaitu Indonesia sebagai negara maritim yang mana masyarakatnya lebih banyak bekerja di bidang maritim seperti nelayan. Lalu Indonesia karena terletak di garis khatulistiwa dan juga hanya memiliki 2 musim, maka banyak juga warga masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai petani. Dan juga masuknya pedagang-pedagang dari luar Indonesia mempengaruhi sosial dan budaya warga masyarakat Indonesia. Contohnya seperti keberagaman bahasa, keberagaman religi, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Nah teman-teman, di video ini Mister ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah membuat mind map seperti ini. Di sini Mister sudah membuat bagian-bagiannya. Kalian tinggal isi detailnya. Kalian bisa membuatnya di kertas HVS, dibuat semenarik mungkin. Kalau perlu diwarnai. Jangan lupa difoto lalu dikirim ke Google Classroom. Sekian pembelajaran hari ini, semoga teman-teman dapat mengerti dan menambah ilmu baru dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.